Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Reni Kristina. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 dari DKI Jakarta. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Saliman MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 236 Jakarta. Selamat pagi Bapak Saliman. Selamat pagi Bu Reni. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Reni, sehat? Sehat Bapak, Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kita bisa berbincang-bincang sejenak tentang pengambilan keputusan dengan yang berkenaan dengan etika dilema dan juga bujukan moral. Dengan demikian, saya akan bertanya beberapa hal ya Pak. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik. Jadi kalau ada masalah yang menjadi dilema baik kita, adalah dilema etis ya. Artinya dalam peraturan itu nggak tertulis tapi perlu dipertimbangkan etisnya atau baiknya bagaimana. Ya kita cari informasi sebanyak mungkin tentang masalah yang kita keputusan dari beberapa sisi, beberapa orang informasinya, dilihat faktanya bagaimana, baru kita mencoba untuk menganalisis dan mengambil sikap atau keputusan. Jadi sekali lagi kita harus pertimbangkan baik-baik dari beberapa sisi, beberapa sumber informasi, dan dilihat juga bagaimana faktanya, baru kita ambil keputusan. Yang terbaik putusannya itu. Baik Bapak, jadi memang harus hati-hati benar, harus benar-benar kita tidak gegabah sehingga nantinya keputusan yang kita ambil memang benar-benar keputusan yang mengena pada kebutuhan yang permasalahan sebenarnya dan juga menjadi jalan keluar yang berkualitas ya Pak. Iya. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan universal, Pak. Baik. Kalau dua hal itu sama, sebenarnya kan secara logis nggak mungkin dua hal itu sama persis, pasti ada bedanya. Benar. Nah kita kaji sebaik mungkin agar tahu bedanya. Jadi secara apa namanya filosofis atau logis tidak mungkin ada dua hal yang sama persis, tidak mungkin. Pasti ada bedanya. Makanya kita tahu bedanya itu kalau kita kaji baik-baik, kita cermati, baru akan tahu bedanya. Kemudian nanti kalau ada dua hal yang bersama itu kan nggak sampai hampir sama, maka kita ambil yang terbaik di antara dua itu yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Jadi ada skala prioritas mana yang utama, mana yang lebih baik untuk kita sikap dan ambil keputusan. Iya Pak, jadi skala prioritas harus tetap ada ya Pak. Skala prioritas dan kebutuhan saat ini. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Biasanya keputusan saya ambil dengan mengambil berdasarkan informasi beberapa sumber, beberapa orang. Mungkin kita panggil, kita ajak bicara, atau saya sendiri datang ke orangnya untuk ngobrol. Misalkan ada dua sisi yang bikin kita perlu dipertimbangkan, kita dengarkan beberapa sumber baik-baik informasinya, kemudian kita lihat apa kejadiannya, kapan waktunya, baru kita ambil keputusan. Walaupun Bu, apapun keputusan kebijakan pasti ada plus minusnya, tapi kita usahakan yang negatifnya sedikit yang kita ambil keputusan. Jadi ambil yang mana yang paling sedikit sisi tidak menguntungkan atau negatifnya ya Pak. Aduh, bagus sekali ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini
Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada khususnya yang berkenaan dengan kasus-kasus dilema etika, Bapak? Ya, lebih ke apa itu adalah kita harus sabar, harus cermat, harus seksama, nggak buru-buru. Kemudian ketemu orangnya yang terkait dengan masalah itu yang lebih efektif begitu. Yang Juga berkompeten gitu ya, Pak? saya sampaikan juga ke orang yang bersangkutan yang akan terdampak keputusan. Saya sampaikan juga bahwa apapun keputusan kebijakan pasti ada sisi kurang baiknya. Tapi kita ambil yang paling sedikit kurang baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan atau halangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematik tersebut, Pak? Ya, kalau dilematis kadang-kadang, contoh lagi nih, contoh faktanya aja. Ada anak murid yang kurang bersemangat bersekolah. Sementara anak itu udah bisa kerja nyari uang. Kan dilematis. Dilemanya begini. Ada orang berpikir, ngapain sekolah? Toh juga nanti akan kerja nyari duit. Nah, maka dari tantangan buat kita. Bagaimana anak mau bersekolah? Sementara dia udah dapat duit dengan nggak bersekolah. Itu tantangan buat kita, buat pendidik, supaya anak itu bisa menyadari bahwa semakin tinggi bersekolah, nantinya akan semakin besar dapat duitnya. Betul. Nah, kadang-kadang orang itu belum sadar kalau saya mau dapat duit ngapain di sekolah, kadang begitu. Tapi kita bersadarkan, kita sampaikan kepada dia. Sebaik-baik orang tuanya itu adalah orang yang bisa sudah berpikir, sudah lebih logis, lebih etis, lebih punya pendidikan lebih tinggi, sehingga dalam dia nyari uang akan lebih baik lagi. Itu contohnya seperti itu. Benar, Pak. Jadi memang perlu koordinasi juga ya, Pak, dengan orang tua supaya mereka juga mengerti bagaimana mereka memperlakukan anak mereka untuk kemudian memprioritaskan masa depan anak tersebut ya, Pak. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang tertentu dalam menyelesaikannya, baik itu dalam bentuk ataupun prosedur seperti apa kira-kira yang Bapak jalankan? Ada dua hal, makin cepat makin baik atau agak lambat tapi lebih baik. Lebih cepat gitu ya, Pak? Dalam hal-hal yang sifatnya etis atau dilematis, mungkin malah kita nggak usah buru-buru ngambil keputusan. Saya setuju tuh, Pak. Ya, karena harus dipertimbangkan baik-baik. Namanya etis kan nggak ada aturannya, nggak tertulis aturannya. Kalau ada aturan tertulis, pakai aja itu sebenarnya hukumnya aturannya. Tapi ini pasal etis, pertimbangan baik-baik. Nanti kita nggak usah buru-buru, supaya nanti keputusan lebih bermanfaat. Jadi ya pihak-pihak yang terkait. Itu harus jadwal, harus sekian waktu, enggak harus target. Tapi targetnya adalah selesai dengan yang terbaik untuk pihak-pihak yang terkait. Benar tuh Pak. Dan itu jadi membekali saya bahwa dalam pengambilan keputusan memang kita harus perhatikan permasalahannya, kemudian pengambilan keputusan juga harus hati-hati dan tidak gegabah ya Pak. Ya, terima kasih. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Oh iya, baik. Ya adalah membantu. Contohlah etika itu kan misalkan terkait dengan siswaan. Ada siswa yang dalam tanda kutip ogah-ogahan bersekolah. Memang anak boleh sekolah kan, boleh tidak sekolah, tapi sekian hari lah ada aturannya. Nah kalau kepanjangan kan perlu kita ada perhatian. Nah faktor yang membantu saya adalah guru BK. Guru BK membantu saya memberikan informasi, memberikan data, dan sebelum saya terjun ke masa itu sudah ditangani oleh guru BK. Hanya mungkin masih ada yang dilematis, maka perlu dari kepala sekolah. Nah guru BK sebagai sumber informasi bagi saya untuk mengambil sikap. Tapi sebelum mengambil sikap, informasi guru BK, saya juga datang ke home visit ke orang tua murid yang di sana, bagaimana kenyataan sesungguhnya yang ada di rumah. Lalu ditambah keputusan. Jadi dengan kata lain Bapak menggali dari akar permasalahannya gitu ya Pak, sampai kemudian mencuat, oh ini solusinya.
buat saya itu keren banget Pak. Ya Saya mudah-mudahan itu bermanfaat ya buat kita semua, terutama anak anak murid. inilah pentingnya wawancara ya Pak, pentingnya untuk sharing pengalaman karena Bapak tentunya sudah punya banyak pengalaman bagaimana mengatasi permasalahan dengan berbagai pengambilan keputusan yang sudah terjadi gitu ya Pak. Nah yang terakhir nih Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tentang pembelajaran pengambilan keputusan tersebut, apa yang dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berkenaan dengan dilema etika? Berkaitan dengan pengalaman itu kan semacam kita ambil pelajaran dari masalah-masalah yang ada dalam khusus mengenai dilematika. Jadi dari pengalaman yang ada itu, yang pernah saya alami, kita sebaiknya sabar, cermat dalam masalah itu, sehingga keputusan yang diambil lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya. Kalau kita buru-buru ambil keputusan, kadang-kadang kurang pertimbangan, kurang cermat. Jadi lebih baik agak lama dikit, toh ini tidak ada target waktu, tidak ada peraturannya, tapi kebijakan kita semakin banyak pertimbangan, semakin mendapat pertimbangannya, akan semakin banyak positifnya daripada negatifnya. Iya, benar Pak. Aduh Pak, terima kasih banyak. Bincang-bincang kali ini sangat bermanfaat dan bermakna, khususnya saya sebagai salah satu calon guru penggerak, saya benar-benar dibekali dan apa yang sudah Bapak sharing ke saya benar-benar sangat bermanfaat dan insya Allah bisa saya terapkan dalam saya menjalankan tupoksi saya di sekolah ini. Baik, ya kita sama-sama saling mengisi, saling bertukar pengalaman. Dengan bertukar pengalaman dari beberapa teman kita, insya Allah kita akan menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, terutama masalah-masalah begini yang etis. Etis kan nggak ada peraturannya, nggak ada hukumnya. Bagaimana pertimbangan kita? Benar. Baik Mudah-mudahan Bapak, terima kasih. Demikian perbincangan kita kali ini. Saya merasa bersyukur, saya merasa puas. Insya Allah Bapak menjadi role model saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Reni Kristina. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 dari DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Agus Rahman. Beliau adalah Kepala SDN Negeri 05 Petang, Jakarta. Selamat siang Bapak Agus. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya senang mendengarkannya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita berbincang-bincang sejenak tentang pengambilan keputusan berkenaan dengan dilema etika dan juga rujukan moral. Dalam hal ini, izinkan saya untuk bertanya beberapa hal ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang terjadi di sekolah ini, pertama dari dilema etika, pertama kita harus menganalisis masalah tersebut, kemudian kita mengumpulkan data, setelah itu baru kita mengambil keputusan. Seperti itu. Baik Bapak, jadi pertama adalah mengumpulkan data, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, lalu kemudian maju ke proses berikutnya ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kalau di sekolah ada permasalahan, kita berkoordinasi. Setelah itu kita telah dulu
permasalahannya seperti apa, baru kita jabarkan kepada semua, baru kita mengambil keputusan supaya ada keputusan yang bijak seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Pertama, kita mengambil data atau informasi yang selengkap-lengkapnya tentang kejadian tersebut atau permasalahan tersebut. Kemudian kita telaah, kemudian kita pelajari sampai di mana masalah itu bisa diselesaikan. Dan kita sebarkan kepada warga sekolah bagaimana keputusan yang akan kita ambil seperti itu. Jadi, lalu kemudian didapatkan keputusan yang berkualitas ya Pak. Baik Bapak, terima kasih. Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau pengambilan keputusan, biasanya kalau itu permasalahannya ringan, saya bisa langsung mengambil keputusan. Namun kalau permasalahannya itu berat, memerlukan waktu yang panjang, kemudian memerlukan waktu berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah atau guru senior, baru kita mengambil keputusan yang sesungguhnya seperti itu. Jadi benar-benar hati-hati ya Pak, yang tidak gegabah. Ya. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Kira-kira Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan kendala atau tantangan atau mungkin halangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ya, tantangan sebetulnya banyak dalam mengambil keputusan. Namun tantangan itu harus bisa merubah dan memperbaiki hasil keputusannya tersebut. Yang pertama itu kita harus bisa menerima keputusan tersebut, harus legowo sehingga keputusan tersebut bisa menerima kepada orang banyak dan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus istiqomah dengan keputusan tersebut sehingga tidak menjadikan bumerang bagi kita sendiri. Jadi dengan kata lain, apapun bentuk keputusan yang sudah disepakati bersama itu menjadi tanggung jawab buat seluruh yang sama-sama menyepakatinya ya Pak. Baik. Baik. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan masalah yang ada, atau mungkin mempersiapkan bentuk ataupun prosedur seperti apa kira-kira Bapak menjalaninya selama ini? Kalau penjadwalan, kita tidak pakai penjadwalan. Kalau masalah itu bisa diselesaikan dengan secepat mungkin. Namun kalau masalah itu berat, kita membutuhkan waktu yang panjang, itu memerlukan waktu yang kita siapkan untuk memutuskan keputusan seperti itu. Jadi istilahnya kalau memang masalah itu tidak memerlukan waktu yang lama, jadi cepat segera diselesaikan gitu ya Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk kasus-kasus dilema etika, kita biasanya berkoordinasi. Setelah koordinasi kita melakukan realisasi, kemudian kita komunikasikan kepada semua warga sekolah. Jadi keputusan yang kita ambil tidak merugikan orang banyak dan bermanfaat bagi orang tersebut. Seperti itu. Ya, jadi sedapat mungkin memang keputusan yang diambil itu memang merupakan win-win solution ya Pak, memberikan dampak positif dan juga benar-benar bermanfaat, bermakna bagi permasalahan yang ada sehingga solusi terbaik bisa tercapai ya Pak. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak
dalam mengambil keputusan yang berkenaan dengan dilema etika ini? Banyak sekali untuk pengalaman-pengalaman yang saya ambil. Pertama, pengalaman itu adalah guru terbaik kita. Kemudian juga pengalaman itu merupakan sesuatu yang bisa dikembangkan di tempat yang lain, jadi membuat menjadi pelajaran kita dalam mengambil keputusan, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk keputusan-keputusan yang baik juga, seperti itu. Wow, terima kasih banyak sekali bagi saya ucapkan dari pemaparan dan juga penjelasan Bapak. Saya banyak dibekali dan saya banyak belajar hal pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Baik Bapak, demikian perbincangan singkat kita. Saya merasa puas dan bersyukur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.